Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Masih ingat tepuk semangat bagaimana? Semangat. Semangat. Nah, ada anak-anak yang tidak masuk? Sebentar, Desi nggak masuk, Bu. Oh, mungkin Desi ikut orang tuanya mudik ya. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita buka dengan doa. Coba, Leni, dipimpin doanya. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas tentang keberagaman di berbagai daerah. Provinsi di Indonesia ada 35. Nah, setiap provinsi itu memiliki keunikan tersendiri. Kalau di Sumatera Barat, kita mendengar tentang cerita Malen Kundang, Bu. Betul. Kalau di Provinsi Jawa Timur, cerita apa yang pernah kalian dengar adalah asal-usul Banyuwangi ya, Bu ya. suku Tengger. Oh, suku Tengger. Tadi ada yang menyebutkan asal-usul Banyuwangi. Betul sekali. Kenapa? Karena Banyuwangi itu tempat tinggal kita. Kita harus mencintai keunikan daerah kita sendiri. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, dengan melihat video, nanti anak-anak bisa menemukan manfaat dari keberagaman tadi. Terus, anak-anak juga dapat menuliskan tokoh yang terdapat dalam teks yang sudah saya buat. Lalu, dengan menuliskan tokoh tersebut, anak-anak bisa menganalisis sifatnya bagaimana. Lalu, dengan mengamati video yang kedua, anak-anak bisa mengklasifikasikan tentang kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu yang terakhir, anak-anak nanti dapat membuat peta konsep tentang kegiatan ekonomi dengan benar. Coba perhatikan ya. Iya, Bu. Itulah salah satu keunikan dari Kabupaten Banyuwangi. Jadi, salah satu keunikan Kabupaten Banyuwangi itu dia merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur. Terus, keunikan yang kedua yaitu di Banyuwangi itu banyak festivalnya, mulai dari festival makanan khasnya. Ada makanan yang namanya nasi tempong, ada yang namanya petek kesrut, ada yang namanya pecel petek, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, selain festival makanan, Banyuwangi itu juga memiliki festival tari yang terkenal dengan sebutan Gandrung Sewu. Jadi Gandrung Sewu itu penarinya berjumlah 1.000 orang. Banyak ya, Bu? Iya. Kalau tahun sebelumnya ada 1.000, kalau tahun berikutnya ada 1.000 pasang. Jadi 2.000 orang. Wah, banyak sekali. Lalu Banyak keunikan sekali. yang ketiga, Banyuwangi itu juga memiliki penduduk asli atau suku asli.
ada suku Osing namanya. Karena sukunya Osing, bahasanya juga bahasa Osing. Osing. Ini yang kita pelajari setiap hari. Nah, dari keberagaman tersebut, coba anak-anak tuliskan di LKPD. Nah, sebentar. Nah, di sini tuliskan salah satu keunikan Kota Banyuwangi. Nah, di Kota Banyuwangi tadi ada juga banyak bangunan tua seperti pura, seperti kuburan dan lain sebagainya. Bisa dituliskan di sini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, selain Banyuwangi itu memiliki keunikan, Banyuwangi tersebut juga memiliki sebuah asal-usul atau cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita yang tidak nyata, Bu. Hayalan, Ya, Bu. betul. Cerita yang tidak benar-benar terjadi Jadi, atau biasa disebut dengan dongeng. Nah, asal-usul Banyuwangi itu berasal dari sebuah cerita antara Sidapeksa dengan Sri Tanjung. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Blambangan. Nah, Kerajaan Blambangan itu tadi dipimpin oleh seorang raja yang namanya Raja Surakromo. Suatu hari, Sidapeksa ini disuruh raja yang namanya Sulakromo tadi pergi ke hutan. Nah, ternyata di tengah hutan dia mendapat suara minta tolong dari seorang perempuan. Lalu Sidapeksa itu mencari asal suara. Ternyata dia menemukan seorang perempuan yang minta tolong. Seorang perempuannya itulah yang namanya Sri Tanjung. Sri Tanjung. Karena saking cantiknya Sri Tanjung, lalu Sri Tanjung dibawa pulang ke Kerajaan Blambangan dan dinikahi. Nah, ternyata raja yang namanya Sulakromo itu juga suka pada Sri Tanjung. Nah, untuk menyampaikan hasratnya kalau dia itu suka, Sulakromo itu mengutus patihnya Sidapeksa tadi pergi ke hutan lagi untuk meneruskan pekerjaannya. Akhirnya berangkat. Ketika berangkat, Sri Tanjung tadi dirayu sama rajanya yang bernama Sulakromo. Tetapi Sri Tanjung tidak mau. Sri Tanjung tetap setia kepada suaminya. Nah, tidak sampai di situ, Raja Sulakromo ini ternyata jahat, anak-anak. Sepulangnya Sidapeksa dari hutan tadi, si Sidapeksa tadi difitnah. Sri Tanjung tadi difitnah kalau dia ternyata malah suka pada rajanya. Padahal kenyataannya yang suka itu adalah raja kepada Sri Tanjung. Akhirnya Sidapeksa marah dan membawa Sri Tanjung ke sebuah sumur. Lalu Sri Tanjung ini dibunuh oleh Sidapeksa. Sebelum itu, Sri Tanjung berkata, kalau ketika aku sudah mati,
dan darahnya ini diceburkan ke sumur, sumurnya berbau harum, maka aku tidak bersalah. Tetapi kalau air dalam sumur tadi berbau busuk, berarti aku bersalah. Ternyata benar. Setelah dibunuh, Sri Tanjung itu darahnya dimasukkan sumur, sumurnya berbau harum. Bau itu kalau bau harum kalau dalam bahasa Jawa wangi, banyu itu kalau dalam bahasa Jawanya air. Jadi air yang harum jika dimasukkan dalam bahasa Indonesia artinya Banyuwangi. Nah, itulah salah satu asal-usul cerita dari Banyuwangi. Kok bisa nama Banyuwangi itu seperti itu? Ternyata ada asal-usulnya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah teks tentang asal-usul Banyuwangi tadi. Itu tapi bohongan ya, Bu? Tidak beneran terjadi, Bu? Tidak, itu hanya legenda. Nah, anak-anak, saya minta untuk mengerjakan ini ya. Iya, Bu. Nadia. Iya, Bu. Itu buku tadi sifatnya bagaimana? Iya, Ibu. Yang mana, Bu? Si Dobekso tadi sifatnya Si Dobekso. Oh, apa ya tadi ya, Bu ya? Suka menolong, Bu. Iya, Bu. dia juga Di sini sedang orangnya. azan, Bu. Jadi kurang dengar, maaf. Oh iya, enggak apa-apa, dimaafkan. Selain suka menolong, Dobekso tadi juga marah. Dia tidak mau mendengarkan fakta atau kebenarannya. Dia langsung mendengar cerita dari suami dan dia langsung marah. Nah, terus yang keempat, coba sekarang kembali lagi. Ini. Kenapa? Dalam pikiran si Dobekso terlintas keinginan untuk merusak Sri Tanjung. Mengapa? Karena manusia Sri Tanjung sudah berbuat Sudah berkhianat, Bu, karena tadi, Bu. sakit hati, akhirnya Sri Tanjung dibunuh. Dan yang kelima, ayo Mbak Lala. Berdasarkan teks yang telah kalian baca, amanat apakah yang dapat kamu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Implementasikan itu apa ya, Bu Widya? Implementasikan itu bisa diterapkan dalam kehidupan Oh, tadi kalau dari ceritanya kita harus jujur. Betul, apalagi Terus tidak boleh membunuh, kan tadi bunuh-bunuhan ya, Bu ya? iya, sebelum itu Tidak boleh memaksa, Bu. ya, ada lagi sifat baik yang lain? Harus suka Menolong. Nah, itu tadi merupakan sifat-sifat atau contoh sifat dari seorang tokoh. Sifat itu ada dua, anak-anak. Yang pertama, sifatnya antagonis atau yang jahat, seperti tokoh Sulakromo Protagonis, tadi. Bu. Iya, ada tokoh yang baik. Baik. Tokoh baik itu biasa kita sebut dengan tokoh Protagonis. protagonis. Selain ada tokoh yang baik dan juga ada tokoh yang jahat, tokoh itu bisa dibedakan menurut seringnya dia muncul dalam teks tersebut. Ada tokoh utama, ada tokoh Sampingan ya, Bu. pembantu, ya. Terus dalam video tadi tentang keunikan Banyuwangi,
kita bisa mengambil manfaat dari keunikan tersebut. Coba, salah satu manfaat dari keunikan tersebut apa? Saya Bu, Ya, ayo Mbak Leni. bisa buat tempat wisata Bu. Betul sekali. Ada lagi. Nadia. Lala. Iya Bu, sama seperti Leni tadi bisa buat tempat wisata. Ya. Biar Banyuwanginya terkenal Bu. Saya Iya, bangga betul. tinggal di Banyuwangi. Selain menjadi tujuan tempat wisata, di Banyuwangi itu sekarang banyak pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Karena apa? Di tempat-tempat wisata itu banyak orang yang jual, banyak orang yang mendirikan rumah makan, banyak orang yang mendirikan toilet dan lain sebagainya. Kesemuanya itu bisa menambah penghasilan masyarakat sekitar. Tambah kaya ya Bu, Banyuwangi ya Bu. Iya. Untuk Ye. mendapatkan penghasilan tersebut, kita harus bekerja. Betul apa tidak? Ya Bu, harus Betul, Bu. bekerja biar dapat Tapi Bu uang. yang kerja kata Mama. Ah, betul. Coba Mbak Dia, pekerjaan orang tuanya apa? Orang tua saya sudah tidak ada, Bu. Oh, orang tuanya sudah meninggal ya. Nggih. Oh, Mbak Leni, orang tuanya bekerja sebagai apa? Saya Bu Widya, jadi guru. Oh, jadi guru. Kalau Mbak Lala? Nelayan Bu, Oh, nelayan. Iya. Nah, itu tadi contoh-contoh pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, pekerjaan itu jenisnya ada 3. Pekerjaan yang di bidang produksi, ada di bidang konsumsi, ada juga di bidang distribusi. Coba perhatikan video berikut. Ikan. Tahu tidak, jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi, teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Wah ini Mbak Lala ini Bu. Suka ikut orang Ya. tuanya nangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, Iya, betul. nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman. Yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah, teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat dan makin pintar. Iya, saya suka makan ikan. Nah, anak-anak yang suka makan ikan tadi siapa? saya Bu. Saya suka makan ikan. Ikan itu banyak mengandung Protein. Protein. khususnya protein apa? Hewani, Bu. Hewani. Tapi kalau ikan bandeng banyak durinya, Bu. Oh, Iya, supaya susah kalau tidak mau banyak durinya makannya. harus dimasak lebih teliti. Iya, Biasanya, Bu. iya. Saya suka biasanya ikan kembung Bu, enak. Oh iya, betul.
Nah, dari video tadi kita dapat menyimpulkan ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu Saya Bu bisa Bu menyimpulkan. ya, pintar. Coba Leni sebutkan. Yang pertama itu produksi Bu, terus setelah itu terus? distribusi, yang ketiga itu konsumsi. Betul Bu? Iya, betul. Yeay. Kalau produksi tadi berhubungan dengan apa? Menghasilkan Ikan di barang laut, Bu. Bu. Oh iya. Kalau distribusi? Antar ikan Bu. Iya, mengirim ikan dari nelayan ke pasar. Terus, kalau kegiatan konsumsinya apa? Saya makan ikan Bu. Makan ikan. Pintar. Kalau di Banyuwangi itu juga ada pengalengan ikan terbesar di Indonesia yang kedua setelah Bagan Siapi-Api, tepatnya di daerah Muncar. Ada yang pernah ke sana? Belum, Bu. Belum. Saya di Belambangan Coba. Bu rumahnya, jauh. Oh, begitu. Iya. Nanti kalau ada waktu, kalian bisa main-main ke sana. Bisa membuktikan apa benar yang Bu Guru sampaikan. Terus, sebelumnya, anak-anak buat kelompok ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Karena di sini jumlahnya ada 12 orang, satu kelompok, jadi 3 saja. Kelompok pertama Mbak Dia, kelompok Iya, Ibu. kedua Mbak Leni, kelompok yang ketiga Siap Mbak Bu. Lala. Nah, Iya, Bu. nanti dalam kelompok itu kalian membuat peta konsep tentang kegiatan ekonomi. Iya, Bu. Ya Bu. Dikumpulkan ini Bu. Iya. Waktunya berapa lama, Bu? Waktunya 20 menit saja, jangan lama-lama. Iya, Bu. Boleh kerja sama Bu. Boleh. Sama anggotanya ya. Ya. Bu, Nah, peta konsepnya boleh diwarna nggak Bu? boleh. Ini salah satu contoh peta konsep. Kalau kalian punya kreasi yang lebih bagus dari Ibu, bisa kalian tambahkan. Di sini ada pengertian ekonomi. Kamu tulis pengertian ekonomi tadi apa. Lalu tujuan kegiatan ekonomi tadi apa. Lalu distribusi tadi bagaimana, konsumsi tadi bagaimana, produksi tadi bagaimana. Pengertiannya bisa ditulis di sini. Setelah itu kalian sebutkan pekerjaan yang ada di bidang produksi. Kalian juga bisa menuliskan contoh pekerjaan yang ada di bidang konsumsi. Yang ketiga, contoh pekerjaan yang ada di bidang distribusi, seperti pengiriman ikan ke pasar, boleh. Kalau kegiatan konsumsinya tadi, bisa diisi dengan kegiatan menghabiskan ikan, boleh. Kalau produksinya tadi, kegiatannya mencari ikan di laut, boleh. Iya. Oke, Bu. Bu, saya buatnya pakai spidol warna boleh ya Bu ya? Boleh, diwarnai supaya lebih bagus juga tidak apa-apa. Nah, coba sekarang kamu tunjukkan hasil pekerjaanmu. Ayo Mbak Lala. Belum selesai, Bu. Kelompok saya nggak ada Saya semua. sudah Bu, ini Bu. Oh, pintar. Ayo Sudah, Mbak Desi. Bu. Coba Mbak Desi. Mbak Desi tidak masuk Bu. Oh, Mbak Desi. Mbak Mbak Leni. Leni. Yang pertama Coba Mbak kegiatan Leni produksi. tunjukkan. Ini Bu. Betul Bu. Oh iya, pintar. Warnanya Yeay. bagus. Sangat menarik sekali.
Makasih, Bu. Ya, coba punya Mbak Dia mana? Ini Bu. Nah, pintar. Ini warnanya juga menarik. Lala, yang belum Makasih, Bu. selesaikan ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita kali ini, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Harus berbuat baik, Bu. Harus saling menolong, Bu. Saling Ya, menolong. betul. Apalagi? Jujur, Bu. Ya. Di dalam sebuah teks fiksi itu biasanya ada tokoh yang memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat yang baik bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat yang jelek jangan dicontoh. Ya, Selain siap, Bu. itu, Ya, Bu. ya, ada jenis-jenis kegiatan ekonomi yang tujuan utama dari kegiatan ekonomi tersebut adalah memenuhi kebutuhan Hidup. kita. Ya. Nah, di dalam kegiatan ekonomi tadi ada kan beragam atau bermacam-macam. Di antara keberagamannya itu kita harus saling menghormati, kita juga harus saling bekerja sama. Karena walaupun perbedaannya banyak, Indonesia itu tetap memiliki semboyan yaitu Bineka Tunggal Ika. yang artinya apa? Berbeda-beda. Betul sekali. Jangan lupa Nana belajar di rumah. Jika mengalami kesulitan bisa tanya kepada orang tua. Tanya ke Bu Widya ya, Bu. Iya, bisa. Selama kegiatan pada bulan Ramadan ini, anak-anak jangan bermain jauh-jauh. Tidak usah ke sungai, tidak usah lari-lari supaya tidak haus. Tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Ya, Ibu. Besok kita Ya, Bu. ketemu kembali di sekolah ini dengan keadaan sehat. Sehat. Ya, Bu. Nah, sebelum kegiatan ini diakhiri, kita tutup dengan berdoa. Ayo coba, Mbak Lala, dipimpin doa. Ayo teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya minta maaf apabila selama Bu Guru mengajar ini ada salah kata ya, Nana ya. Sama-sama, Bu. Sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.